Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, kalau kita ingin membentuk integritas seseorang atau ingin membentuk kredibilitas seseorang, maka itu ternyata lebih sulit daripada membentuk kecerdasannya. Mewujudkan akhlak seseorang itu jauh lebih rumit dibandingkan mewujudkan kepandaian IQ-nya. Sebagai contoh, kita kalau ada rezeki dan kita ingin anak kita menjadi anak yang cerdas dan kita ada uang, kita bisa mencari sekolah yang katakanlah favorit, yang menjanjikan sekolah itu lulusannya akan menjadi cerdas. Dan setelah kita memproses atau memasukkan anak kita ke sekolah tersebut dengan mungkin biaya yang mahal, maka kita akan mendapatkan anak kita itu cerdas atau pandai. Tapi para pemirsa Mutiara Ramadan, apakah setelah anak kita lulus dari sekolah itu menjadi anak yang pandai dan cerdas, apakah itu menjadi jaminan bahwa anak kita memiliki integritas atau akhlak yang baik? Itu pertanyaan besar. Para pendengar Mutiara Ramadan yang berbahagia, kita di negara kita sudah banyak dibangun masjid-masjid dan kita berbahagia dengan hal tersebut, ditambah dengan banyaknya majelis taklim, kajian-kajian agama, bukan hanya di masjid, bukan hanya di pesantren, tapi juga di hotel-hotel berbintang, di perusahaan-perusahaan raksasa. Itu menjamur kajian-kajian Islam dengan berbagai metode yang menarik. Bisa kita lihat di media sosial, apakah di YouTube, di Instagram, atau di Facebook, banyak ustadz-ustadz baru yang saya sebut ustadz medsos, ya, yang dia ternyata digandrungi oleh para audiens dengan bayaran tertentu, dan itu dia menjadi orang yang memiliki follower yang banyak. Tetapi masjid yang banyak didirikan, majelis taklim yang banyak bermunculan, para pendaftar umroh dan haji yang mengular, pertanyaannya apakah itu juga berbanding lurus dengan akhlak bangsa kita? Itulah pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Para pendengar Mutiara Ramadan yang berbahagia, ternyata membangun integritas, mewujudkan akhlak umat dan bangsa itu tidak bisa single fighter, tetapi perlu sinergitas, perlu kejamaahan, perlu kerjasama yang kuat antara satu entitas dengan entitas yang lain, antara satu institusi dengan institusi lain. Kita tidak bisa mengandalkan 100% anak kita dididik di sekolah, tetapi kita juga harus memikirkan keluarga kita. Juga anak harus dididik di keluarga dengan baik, ya. Satu lagi yang tidak boleh tidak, keluarga sudah baik, kita mendidik anak, sekolah sudah baik, anak dididik di sekolah tersebut, tapi jangan lupa yang ketiga adalah lingkungan di mana anak itu bergaul.
di mana anak itu berinteraksi dengan teman-temannya. Oleh karena itu, sekali lagi, membentuk integritas kepribadian seseorang, membentuk akhlakul karimah seseorang memerlukan kesungguhan, membutuhkan kejamaahan, membutuhkan sinergitas berbagai institusi atau berbagai lembaga. Ya. Pendengar yang Mutiara Ramadan yang berbahagia, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini, misi utamanya adalah untuk membangun peradaban yang berakhlak mulia. Hadisnya sudah hafal kita semua, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, oleh karena itu hadis-hadis yang lain pun banyak yang mengatakan bahwa akhlak itu sebagai kesempurnaan muslim seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan muslim seseorang itu adalah menghindarkan dari segala hal yang tidak produktif, ya. Kemudian hadis yang lain juga mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang muslim itu, yang dikatakan orang Islam itu adalah orang yang tangan dan lisannya bisa menimbulkan selamat bagi mukmin dan muslim yang lain. Jadi kalau seorang muslim ada di tengah masyarakat, maka tangannya tidak akan mengganggu orang lain. Lisannya tidak akan melukai hati orang lain, perilakunya tidak akan mengganggu dan melukai orang lain. Itulah akhlak yang harus kita bentuk dalam diri kita sebagai pribadi muslim. Dalam salah satu hadis yang terkenal juga Rasulullah mengatakan, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain bagusnya akhlak, selain mulianya akhlak. Nah, inilah pentingnya akhlak atau signifikansi akhlak bagi seorang muslim. Kita boleh memiliki tauhid yang kuat, akidah yang lurus, ibadah yang disiplin, tapi akidah yang kuat dan lurus, ibadah yang disiplin itu ternyata puncaknya adalah perilaku, puncaknya adalah akhlakul karimah. Banyak akhlak-akhlak yang harus kita bentuk dalam diri kita, dan itu merupakan ciri seorang mukmin atau seorang muslim memiliki integritas. Seorang muslim harus memiliki sifat jujur, dan sifat jujur itu harus dipertahankan dan dipelihara baik-baik, walaupun di depan mata dia bisa melakukan kecurangan. Dia tetap dalam ketaat kejujuran. Seorang muslim wajib memiliki akhlak amanah, walaupun dia bisa melakukan kecurangan pada saat dia tidak diawasi. Seorang muslim bisa harus menjadi orang yang sabar, tetap dalam kesabaran, sekalipun dia bisa mengeluarkan atau melampiaskan emosinya. Seorang muslim harus menjadi orang yang pemaaf, walaupun dia bisa melampiaskan amarahnya. Seorang mukmin, seorang muslim harus menjadi orang yang tawadu, sekalipun dia bisa menjadi orang yang sombong. Seorang muslim juga bisa menjadi orang yang qanaah, tapi dia juga bisa mempertahankan qanaah di saat dia bisa melakukan pemborosan atau kemubaziran dalam harta dan lain sebagainya. Inilah akhlak atau membangun integritas pribadi seorang muslim yang merupakan hal yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena memang membentuk akhlak itu perlu pembiasaan, harus dibiasakan. Kalau kebiasaan sudah menjadi kebiasaan yang menetap, maka dia bisa menjadi kebudayaan, kata seorang pakar.
Kalau sesuatu hal yang sudah biasa menjadi kebudayaan, maka dia bisa menjadi nilai. Maka akhlak atau integritas kita sebagai muslim yang memiliki akhlakul karimah itu bisa menjadi nilai plus bagi kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang mulia dan penuh barakah ini, mari kita bentuk diri kita menjadi pribadi muslim yang memiliki akhlakul karimah, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam sebuah hadis bahwa yang memberatkan timbangan kita di yaumil akhir, di hari kiamat adalah husnul khuluq, bagusnya akhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita mukmin dan muslim yang memiliki perilaku yang indah, akhlakul karimah, integritas pribadi yang mulia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.